Metode-metode untuk kita bisa produktif itu banyak banget. Tapi di video ini aku akan bagikan 6 metode yang menurut aku paling berdampak buat produktivitasku pribadi dan semoga kamu bisa menerapkan salah satunya. Hai, namaku Umar Al-Faruqi dari Pembelajar Produktif, dan di channel ini kita akan diskusi bareng tentang pengembangan diri dan produktivitas. Di video kali ini kita akan menjelaskan 6 buah metode produktivitas yang akan meningkatkan produktivitas kamu. Produktif itu apa sih? Produktif itu adalah bagaimana kita bisa efektif dan efisien. Kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan, goal-goal kita, dan akhirnya kita bisa menggapai impian-impian kita. Dan efisien, kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk satu tugas tertentu. Hari kita dipenuhi oleh hal-hal yang berpengaruh dan bermakna buat hidup kita, bukan sekedar sibuk saja. Ada banyak sekali teknik-teknik produktivitas di luar sana, mungkin kalau aku rincikan bisa sampai ratusan, dan aku akan pilih yang menurutku 6 yang paling bermanfaat dan bisa segera kamu terapkan. Ini adalah 6 tips atau teknik favorit aku dalam produktivitas. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah MIT atau Most Important Task, tugas yang paling penting. Konsep sederhana dari tugas penting ini adalah bagaimana kita mengklasifikasikan tugas kita dari yang kurang penting menjadi yang penting. Ketika kita mencoba membuat daftar tugas, kita perlu kategorikan yang mana yang paling utama yang hari ini harus beres. Kenapa? Karena dalam satu hari banyak hal-hal yang bisa terjadi, termasuk hal-hal yang di luar dugaan kita. Kita merencanakan, oh hari ini aku mau menyelesaikan 20 to-do list, 10 to-do list. Tapi pada akhirnya tidak bisa selesai karena memang satu tugas menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang kita pikirkan, atau ada meeting-meeting yang mendadak, agenda-agenda yang tidak terperkirakan, sehingga kita perlu memprioritaskan. Kita perlu memilih tugas-tugas mana yang lebih penting dari yang lainnya. Jebakan yang paling sering ditemui orang-orang, termasuk klien-klienku juga, adalah kayaknya semuanya penting. Kayaknya semua daftar tugas aku, to-do list aku kayaknya penting semua. Terus harus gimana? Padahal kalau kita lihat, tidak mungkin semua sama pentingnya. Pasti ada hierarki prioritas, pasti ada yang lebih penting dari yang lain. Coba bayangkan kamu mengundang orang-orang ke sebuah acara, ke sebuah pesta. Anggaplah kamu mengundang 1000 orang, 1000 hadirin tamu undangan ke sebuah pesta. Dan ada undangan-undangan yang punya label VIP, Very Important Person. Artinya orang yang sangat penting. Kemudian ketika hari H, 1000 orang semuanya hadir dan mereka kaget. Ternyata 1000 orang yang datang, ada 1000 undangan, di semua undangan ada label VIP-nya. Ada 1000 kursi untuk mereka duduk, dan di setiap kursi ada label VIP-nya. Terus kalau semuanya VIP, siapa yang benar-benar penting? Kalau semuanya orang penting, siapa yang benar-benar penting? Nggak ada. Maka ingatlah satu kalimat ini. Kalau semuanya penting, maka tidak ada yang penting. Kalau semuanya penting, maka tidak ada yang penting. Jadi kita harus pilih yang paling penting dari yang penting tadi. Jadi ada yang penting, ada yang paling penting. Nah, biasanya kita mencoba mengkategorikan cukup 2 atau 3 saja maksimal. Ada yang disebut the big three gitu ya. Jadi 3 tugas utama yang kita harus selesaikan di hari tersebut. Kalau buat aku salah satunya adalah syuting video ini. Harus aku selesaikan hari ini. Itu adalah tugas terpenting aku hari ini. Jadi kalau misalnya ada hal-hal lain yang kita perlu kerjakan, kalau masih ada waktunya, ya udah selesaikan, bagus. Tapi kalau nggak ada, yang mana yang harus diutamakan? Yang masuk ke most important task ini. Jadi kalau kamu sudah menggunakan to-do list, ya, sistem menulis daftar tugas, hari ini aku ingin melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 misalnya. Aku merekomendasikan untuk membaginya at least menjadi 2 buah daftar. Oke, jadi hierarki prioritas, kita membagi daftar tugas kita menjadi beberapa kelompok prioritas. Yang paling dasar adalah membaginya menjadi 2. Jadi kita bisa buat top 3-nya atau most important task, ya 3 hal yang perlu dilakukan hari ini, dan 7 hal sisanya. Kalau masih sempat, ya udah lakukan sampai 10. Tapi kalau nggak sempat, kita bisa mulai dari 1 dulu beres, 2 dulu beres, 3 dulu beres. Selesai sudah most important task ini, baru kita masuk ke task sisanya, tugas-tugas sisanya. Jadi kamu bisa terapkan 1 most important task. Tips yang kedua adalah teknik super fokus. Nah, ini sebuah teknik yang menarik
Karena apa? Ketika kita mulai melakukan sesuatu, dari daftar tugas kita, kadang kita nggak mood untuk melakukan suatu tugas, bener nggak? Kadang kita benar-benar semangat mengerjakan semua tugas apa aja bisa, tapi kadang-kadang aduh males banget ngerjain tugas ini, nanti dulu deh. Nah, nanti dulu deh itu membuat kita jadi nggak produktif, membuat kita jadi malah rebahan, malah santai-santai, dan kehilangan waktu kita. Padahal kita bisa melakukan tugas yang lain yang mungkin nggak butuh lebih banyak energi daripada tugas yang di awal tadi. Jadi kita bisa mengkategorikan tugas-tugas kita menjadi yang butuh energi tinggi, energi sedang, energi rendah. Tapi teknik super fokus nggak demikian. Cara menggunakan teknik super fokus adalah kita menuliskan semua daftar tugas kita dalam satu lembar saja. Atau kalau di komputer berarti satu dokumen ya, full daftar tugas kita. Nah, teknik super fokus itu kita akan melakukan dari atas. Oke. Jadi kita lakukan, kalau berhasil, udah selesai, kita coret. Ya. Kalau berhasil, kita coret. Kalau berhasil, kita coret. Nah, kalau ada satu tugas yang kita kayaknya nggak mood ngerjainnya, atau kita baru ngerjakan tapi belum beres, masih setengah, males lanjutinnya, maka kita tetap coret, tapi kita tuliskan lagi di akhir tugas terakhir. Jadi setelah tugas terakhir, tambahkan lagi. Jadi kita kayak ngoper ke depan, ngoper ke depan, ngoper ke depan. Of course, kalau ketika kita menggunakan sistem di komputer, kita bisa copy paste atau cut dan paste gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nulis, kita coret, kita taruh yang paling akhir. Jadi kita akan lanjut terus. Jadi kalau ada yang nggak mood, nanti kita lempar dulu ke akhir. Sama konsepnya ketika kita mengerjakan ujian, ketika ada soal yang sulit, bukan berarti kita, aduh, stop deh ujiannya itu. Kan enggak ya, waktu terus berjalan. Tapi kita lingkarin dulu, kita tandain dulu. Nanti kalau udah beres ke nomor terakhir, balik lagi ke nomor-nomor yang tadi aku lingkari. Nah, ini adalah teknik super fokus yang jarang dibahas orang, tapi ini akan membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Variasinya nanti ada dibagi 2 kolom, ada semua tugas, dan ada tugas-tugas yang urgent, yang akhirnya bisa mendisrupsi urutan tugas di kolom 1. Oke, tapi itu cukup advance, saran aku gunakan yang pertama dulu. Ya, jadi merincikan semua tugas, kalau kita ada yang nggak mood, lempar ke akhir, tapi tetap berjalan, tetap produktif, melakukan task berikutnya. Kecuali kalau tugasnya urgent. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah time blocking, yaitu menggunakan sistem jadwal. Sistem jadwal ini kita gunakan dengan membuat jadwal kita, aku rekomendasikan weekly ya. Jadi ada jadwal agenda. Satu hari ini mau ngapain aja. Ada yang weekly, tampilannya dari Senin, Selasa, sampai Minggu. Ada yang tampilannya monthly atau bulanan. Yang paling aku rekomendasikan adalah weekly atau mingguan. Jadi kita buat daftar dalam sebuah tabel. Ada 7 kolom dan 24 baris. Gambarnya seperti itu. 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam satu pekan. Nah, tentu akan sangat memudahkan kalau kita menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pendukung. Kalau kalender, kita bisa menggunakan Google Calendar, Outlook, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi populer. Dan kalau aku ditanya, Bang Umar paling rekomendasikan yang mana? Aku rekomendasikan kamu menggunakan Google Calendar. Oke, kemudian kita melakukan time blocking. Setiap ada daftar tugas yang membutuhkan waktu pengerjaan tertentu, langsung kita transfer dari to-do list ke kalender. Jadi ada tugas, syuting ini butuh berapa lama? Misalnya 1 jam. Oke, langsung aku masukin ke kalender, jam 8 sampai jam 9 syuting. Ada tugas lagi, aku perlu bikin konten untuk di Instagram, butuh berapa lama? Kayaknya butuh 2 jam lah. Maka aku langsung agendakan jam 10 sampai jam 12 bikin konten untuk Instagram. Jadi setiap daftar tugas kita perlu petakan ke kalender supaya jelas, kita punya visual trigger, kita punya tampilan daftar tugas yang kita perlu lakukan serta waktu dan durasi pengerjaannya. Itu akan bikin kita jauh lebih produktif. Gunakan aplikasi kalender favorit kamu. Yang keempat adalah color coding. Upgrade dari teknik time blocking tadi adalah kita membuat warna-warna tertentu untuk kategori-kategori tugas tadi. Jadi setiap kalender kita perlu punya spesifikasi warna untuk masing-masing agendanya. Sebagai contoh, kalau di kalender aku, hijau itu artinya ngajar. Dan ngajar itu tidak bisa diganggu oleh aktivitas lain, nggak bisa di-reschedule, karena emang itu bagian yang penting. Oke? Atau orange kerja sendiri menggunakan laptop, bisa dioper-oper scripting gitu ya, atau kuningnya di desain, bisa dipindah-pindah kalau ada hal penting, hal mendadak yang mengganggu agenda tadi. Jadi setiap kategori itu punya level prioritas dan kemendesakannya masing-masing. Biru, aku belajar sendiri online course, itu boleh di-reschedule, nggak masalah. Ada warna merah itu adalah agenda yang sangat penting, mendesak, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh agenda apapun. Prioritas tertinggi. Ada juga biru muda, kalau misalnya aku coaching, mirip dengan ngajar tadi. Atau kuning, meeting, dan berbagai agenda-agenda lain. Jadi setiap kategori agenda tertentu, aku punya warna khusus
yang aku buat di kalender aku. Yang kelima adalah teknik Pomodoro. Teknik ini akan membuat kita lebih mudah dalam bekerja. Jadi ketika kita bekerja, kita bagi daftar tugas kita menjadi rentang waktu 30 menit, 30 menit, 30 menit. Dari 30 menit itu, kita buat 20 menit untuk bekerja dan 5 menit untuk istirahat. Siklus 30 menit ini kita sebut sebagai 1 Pomodoro. Setelah 4 Pomodoro atau 4 siklus, 4 kali 30 menit berarti 2 jam, kita bisa istirahat yang agak lama. Dan teknik ini sangat-sangat membuat kita bisa fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah fokus body. Kita punya teman fokus. Simple, cari teman buat Zoom bareng. Oke? Jadi aku biasanya ajak teman untuk kita Zoom bareng, kita sama-sama open cam, tapi kita off mic. Jadi kita sama-sama mengerjakan tugas kita, nggak perlu berkaitan, yang penting kita punya teman fokus aja, tapi kita saling menjaga. Nah, setelah 1 jam beres, di akhir, gimana tadi? Lu fokus atau enggak? Lu ngerjain apa aja? Gua ngerjain apa aja? Dan kita saling sharing, 1 menit, 2 menit, habis itu kita bubar, gitu. Sesimpel itu. Teman-teman bisa lakukan fokus session ini selama 1 jam, 2 jam, atau waktu yang teman-teman tentukan sendiri. Konsepnya sebenarnya mirip dengan dulu aku sering ke coffee shop, yuk kita produktif bareng gitu ya, atau kita kerja bareng gitu ya, atau co-working istilahnya. Ada juga co-working space kan sekarang. Jadi di situ kita bisa kerja bareng, kita bisa belajar bareng, kita bisa produktif bareng. Walaupun yang dikerjakan beda, tapi kita punya teman yang saling menjaga kita untuk produktif. Jadi kalau kita kerja gitu kan, kita malah main HP, kita malah santai-santai, ya teman kita bisa ngingetin kita, dan sebaliknya. Jadi ketika kita punya teman produktif bareng, kita bisa saling menjaga. Nah sekarang dengan banyaknya aplikasi-aplikasi meeting online, Zoom pun bisa memudahkan kita. Jadi opsional, kalau mau kerja bareng dengan teman di sebuah coffee shop atau cafe, atau kamu bisa Zoom bareng seperti tadi. Oke, jadi itu dia 6 buah teknik yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan produktivitas kamu. 1. Tugas terpenting. 2. Teknik super fokus. 3. Time blocking dengan aplikasi kalender. 4. Color coding, membuat kode warna. 5. Timer Pomodoro. Dan yang ke-6, teman fokus. Yang mana yang mau kamu terapkan segera, sehingga kamu bukan hanya nambah ilmu baru, tapi benar-benar jadi lebih produktif. Silahkan boleh bagikan di kolom komentar, kita diskusi bareng. Jangan lupa like video ini, subscribe juga Pembelajar Produktif, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, salam pembelajar.